datang di podcast kami Sosmed Talks. Jadi di sini kita akan membahas meliputi sosial media dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Iya, Mbak Cinta, sekarang kita akan bahas apa sih? Di podcast kali ini kita akan bahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital. Wah, seru banget. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, menjaga kesehatan mental juga sangat penting, Mas dan Mbak. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita bahas tentang kesehatan mental di era digital ini, alangkah baiknya untuk kita perkenalan diri masing-masing. Dimulai dari Mbak Cila. Hai kakak, aku Siraja Syafirinata. Aku Rizky Ramadina. Aku Nadine Natali. Aku Brahma, dari dokter Jelma. Aku juga Cita Olivia Lina Dibangun. Aku Nina Belia Putri. Aku Mutia Fauzia. Aku Indra Medanti. Aku Rafael Kolo. Dan aku Surya Jipangestu. Kami dari Sosmedi. Sebelum kita mulai ke topik pembahasan kesehatan mental di era digital ini, Mas dan Mbak ada yang tahu nggak sih arti dari kesehatan mental itu sendiri? Hai Mbak, aku tahu nih. Kemarin aku baru saja baca-baca kesehatan mental itu menurut WHO di mana keadaan kesejahteraan individu dapat menyadari potensi mereka, mengatasi stres, serta kontribusi terhadap secara produktif. Tadi Mbak Cinta kan sempat mention ya bahwasanya tema podcast kita hari ini tuh kesehatan mental di era digital, khususnya nih dalam bermedia sosial ya Mas dan Mbak. Nah, seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja yang mentalnya ini masih labil-labil gitu. Kadang ada ombak kesini ikut, ombak kesana ikut gitu ya. Jadi banyak pengaruhnya, baik itu positif maupun negatifnya. Kalau dari yang aku lihat nih di dampak negatifnya itu kayak seringkali kita sebagai remaja itu merasa minder, merasa selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang kayaknya terlihat lebih bahagia gitu di media sosial tentunya. Iya. Insecure ya. Iya, terus insecure itu kadang juga bikin kita kurang berharga gitu diri kita karena selalu membandingin sama orang lain gitu, selalu merasa kurang. Iya. Terus menurut penelitian juga yang pernah aku baca gitu ya, kebanyakan bermain sosial media itu juga bikin kecemasannya itu lebih tinggi gitu dan lebih bikin stres juga. Yang share orang-orang di media sosial kan nggak cuma 100% kehidupannya kan. Nggak tahu apa yang dia alami sama Iya. Jadi intinya kita harus selalu mengambil positif. Kalau itu orang share achievementnya mungkin ada itu harusnya jadi Motivasi. Jangan ambil yang jelek-jeleknya doang. Selain insecure, fenomena lain yang muncul adalah fear of missing out atau yang lebih kita kenal dengan istilah FOMO. Sering dengar tapi nggak tahu ya apa Kita selama ini cuma tahu FOMO doang ya. cuma ikut-ikutan doang. Iya, kita juga tahu FOMO. Ada teman FOMO. Jadi FOMO itu dimana misalnya kita ngelihat teman kita atau influencer yang kita sukai, misalnya sedang pergi berlibur, kita merasa tersaingi dan ingin ikut seperti mereka. Jatuhnya maksain ya, Bang. Iya. Dan dari situ pasti timbul kecemasan ya Mbak, karena kayak menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mengikuti tren yang ada gitu, tren yang intinya sedang booming gitu. Iya. Betul. kayak tren yang baru-baru ini mas Mbak, Abu. Yang boneka lucu itu kan? Blind box gitu. Iya benar. Sampai parahnya nih ya, Mas dan Mbak semuanya. Sampai ada orang-orang yang rela merogoh kocek yang fantastis buat bisa dapetin lagu. Karena kan sekarang lagu lagi booming, terus kita harus nunggu keluar atau apa. Nah, ada tuh yang rela merogoh kocek tinggi banget tuh, sampai kayak berjuta-juta buat dapetin lagu tuh. Gitu. FOMO ya. Iya. Yang penting kalau udah kayak gitu nggak worth it ya jadinya. Ya walaupun lucu cuma kayak lebih mending beli barang-barang Iya. Bahkan di beritanya tuh antri sampai 12 sampai 17 jam gitu. Wah, itu mah buang waktu juga ya Mbak ya. Betul. Jadi merugikan diri sendiri. 12 jam nanti bayangin aja. Iya, kan sampai ada yang bayar berjuta-juta supaya just tip gitu loh. Jasa tinggi gitu sama orang lain. FOMO itu. Iya, kayak gitu. Nah, tapi ya Mas Ga, selain itu tuh ada tekanan untuk yang selalu terhubung. Kayak contohnya misalkan kita tuh pengen terus menerus pegang HP, liatin HP kayak gitu. Dan hal itu tuh berdampak gitu sama waktu istirahat kita gitu. Nah, hal ini tuh biasanya disebut dengan burnout kayak gitu. Ya, sering dengar juga tuh. Kayak teman-teman berstatus dulu lagi burnout nih. Ternyata itu maksudnya. Penyakit Gen Z banget. Susah juga ya kayak kita mau nggak terlibat dengan gadget kan susah juga. Iya. Tergantung tugas. Apalagi waktu COVID itu kan kita gadget bawa. Jadi ke bawah sama. Nah, dari penjelasan Mbak Indri juga nih,
aku bisa simpulin gimana sih cara kita biar bisa menjaga kesehatan mental kita di era digital ini yang addicted banget sama sosial media nih. Contohnya tuh kayak kita tuh membatasi waktu penggunaan sosial media kayak screen time gitu. Iya sih. Sekarang juga udah bisa bukan dibatasi. Iya, betul. Nah betul banget tuh Mbak Rizka, kita juga bisa memilih dan kayak mengelola konten-konten apa yang harus kita lihat. Jadi kayak kita bisa mengikuti tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. Terus kalau umpamanya konten itu emang negatif, kita bisa kayak unfollow, batal mengikuti atau blokir aja. Lebih selektif lah. Kalau buat aku sendiri ya Mbak, untuk memfilter aku dari rasa insecurity sama ke FOMO-an itu, aku itu membatasi reels Instagram aku itu dengan banyakin like video berkebun. Iya, menurut aku itu healing tersendiri gitu, lihat yang hijau-hijau, lihat buah yang besar-besar, apalagi itu yang petani luar negeri itu loh, yang Cina itu hijau, kayak di belakang kita juga hijau, yang hijau dan biru, ya, buat segar mata. Nah kalau misalnya kalian juga, kalau bisa buat ngurangin screen time yang tadi dimention sama Mbak Rizka, kalian tuh bisa kayak jalan-jalan, kalian bisa olahraga, yang suka lari, boleh lari, yang suka berenang juga bisa nih kan, kita lagi di pantai, banyak pantai di sini. Bisa alam juga ya. Dan nggak takut sama HP. Iya. Cuci mata ya Mbak ya? Mata. Oke. Cari kesibukan lain gitu. Tidur. Dan tentunya itu sesuaikan dengan budget kita masing-masing. Iya. Sesuaikan aja biar tadi nggak Tidak berat. Iya, yang penting diri kita nyaman. Betul. Terus juga kalau misalkan emang kita udah mencoba nih untuk menghindari dampak-dampak buruk dari sosial media yang mungkin dapat berpengaruh gitu ke mental kita, tapi tetap aja nih terlanjur kita dapat dampak negatif gitu dari sosial media ini, mungkin kita bisa share juga sama teman-teman di real life kita, sama keluarga kita, orang-orang terdekat gitu. Kayak contohnya ini Mas dan Mbak, konten di Instagram kita nih. Ya, jadi mungkin buat Mas dan Mbak yang belum nonton kontennya, jadi di konten tersebut itu ada Mbak yang mendapatkan head comment gitu. Misalkan Mas dan Mbak mengalami hal yang sama, bisa sharing ke teman-temannya gitu di luar. Atau Mas dan Mbak juga bisa off sosmed dulu sementara. Aktif dulu. Di aktif IG atau TikTok. Jadi kalau misalnya emang udah di tahap yang udah parah banget, udah Stres banget gitu ya. banget gitu, mending ke psikiater, ke psikolog. Udah hujan, benar. Dan juga kan kesehatan mental ini suatu kehidupan kita yang berlanjut untuk kedepannya kan. Nah, kita juga pastinya harus memiliki cara tersendiri nih untuk cara-cara yang berkelanjutan yang kita bisa konsisten kita lakukan gitu kan. Nggak cuma di saat ini doang kita lakuin, atau enggak ini kita harus berkomitmen sama cara yang kita bakal lakuin itu. Cari konsisten, betul. Jadi buat Mas dan Mbak yang nonton podcast kita hari ini, dilakuin juga nih apa yang kita lakuin. Ya kita ngomong juga nggak sia-sia kan. Kita nggak sia-sia, kita kasih Implementasikan. Oke, dari tadi kita udah ngomong-ngomong panjang lebar, aku bisa narik kesimpulan bahwa menjaga kesehatan mental di era digital ini sangat penting sekali ya Mas dan Mbak. Hal yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menetapkan batasan, meluangkan waktu untuk diri sendiri, seperti kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif, serta milih konten yang kita tonton, supaya memilih konten yang lebih mengedukasi dan positif. Dan melakukan hal-hal tersebut, kita bisa terjauhkan dari hal-hal negatif di dunia digital. Betul sih. Mas dan Mbak, sudah kerasa kita udah ada di penghujung podcast kesehatan mental di era digital ini. Semoga dengan kita membuat podcast ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka-mereka yang nonton untuk memilah lagi konten-konten yang pantas untuk ditonton. Nah, buat kalian yang nonton juga jangan lupa follow Instagram kita di Sosmedik nih ada dua sini. Jangan lupa subscribe juga channel kita ya. Dan nantikan juga episode terbaru. Kalau ada saran atau kritik, jangan segan-segan buat Komen. Tapi jangan komen. Kita juga punya web, ada di linknya ada di bawah. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, pendapat, boleh ada narasumbernya ada di web. Oke, terima kasih Mas dan Mbak. Terima kasih pengalamannya udah sharing-sharing. Episode kali ini seru banget ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bijak dalam menggunakan sosial media di era digital. Jaga kesehatan mental kalian Dan tetap positif. Bye.